Halo semua, saya mengajak untuk membahas tentang fenomena komunikasi. Kita tahu komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan atau dari penyampai pesan kepada penerima pesan yang nantinya juga akan bolak-balik begitu untuk menginformasikan, mengubah sikap, pendapat, ide atau perilaku yang disampaikan baik secara langsung eh, melalui pendekatan lisan maupun tidak langsung melalui media dan dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Oke, definisi ini sangat banyak, tetapi inti-inti poin-poinnya kira-kira seperti ini. Nah, bentuk-bentuk komunikasi itu bisa interpersonal, kelompok, komunikasi organisasi, komunikasi massa, dan komunikasi digital. Ya, nah, sekarang kita akan membahas sekilas-sekilas tentang fenomena komunikasi intrapersonal. Ini situasinya adalah orang yang berpikir dalam dirinya sendiri. Intrapersonal adalah komunikasi seseorang dengan dirinya sendiri. Oke, bisa dipengaruhi oleh ada stimulus, ada sensasi, ada persepsi, dan lain sebagainya ya. Nah, dia tuh berpikir dalam benaknya, iya atau enggak ya, dan lain sebagainya. Jadi intinya adalah diskusi dalam dirinya sendiri. Misalnya sebuah contoh. Ini adalah contoh komunikasi intrapersonal. Saya mengambil dari sejumlah jurnal. Pertimbangannya adalah tentang jurnal dengan judul yang kira-kira dekat dengan bentuk komunikasi yang saya tuju, gitu ya. Jadi itu pertimbangannya. Misalnya kayak begini, proses komunikasi intrapersonal remaja dalam mendengarkan lagu Korea, misalnya begitu ya. Nah, jadi apa ya, kenapa ya dia itu, gimana sih dalam pikirannya gitu ya. Kita lihat di sini ya. Kita tahu Korea luar biasa ya industri hiburannya dan demamnya luar biasa. Nah, bagaimana sih komunikasi intrapersonal ya di dalam diri remaja itu ketika mendengarkan lagu Korea gitu ya. Nah, komunikasi intrapersonal adalah komunikasi dengan diri sendiri. Komunikasi ini merupakan landasan dari konteks komunikasi, bentar ya, konteks konteks komunikasi lainnya. Sebab sebelum berkomunikasi dengan orang lain, kita akan berkomunikasi dengan diri sendiri terlebih dahulu. Hasilnya adalah proses komunikasi yang terjadi pada remaja. Proses komunikasi dapat terjadi pada remaja karena adanya motif yang tumbuh dalam dirinya. Oke, pasti ya manusia itu punya motif dalam dirinya. Nah, ada 4 motif nih, gitu ya. Karena dia akhirnya mau dengerin lagu Korea karena ada motif. Jadi dia tuh membuat pilihan sendiri karena ada motif ini. Motifnya adalah direkomendasi nama temen atau nonton drama Korea nih ya. Terus dari drakor itu dia ngerasa kayaknya seru deh lagu Korea gitu. Kemudian lagunya mudah didengarkan, terus rasa penasaran yang dimiliki oleh remaja di Indonesia. Jadi tahapan-tahapan dalam komunikasi intrapersonal itu ada sensasi ya, ada persepsi, ada memori, ada berpikir. Nah, dalam proses itu contohnya bagaimana seseorang membuat pilihan. Jadi proses di dalam pikirannya sendiri, gimana dia membuat pilihan mau dengerin lagu Korea itu apa ya? Nah, karena ada 4 motif tadi. Jadi komunikasi intrapersonal itu lebih membahas tentang bagaimana manusia berkomunikasi dengan dirinya. Ini adalah penelitian yang saya lakukan dan diterbitkan di sebuah jurnal di Malaysia tentang kalau orang lagi mengalami COVID-19
dia ini akan ngebuka informasinya atau nutup informasinya ya. Apa ya motif dalam dirinya sendiri itu dan apa dampaknya gitu. Nah, ini adalah bentuk dari komunikasi di dalam diri dia sendiri. Kemudian peran komunikasi intrapersonal sebagai self healing ya. Ini juga research yang dilakukan terkait dengan peran komunikasi interpersonal. Self healing dapat dilakukan dengan cara menanamkan pikiran positif. Jadi gimana di dalam diri individu itu sendiri, gimana sih dia berinteraksi dengan dirinya? Dengan cara menanamkan pikiran positif, gitu ya. Untuk kesembuhan itu dia menanamkan pikiran positif. Yang pikiran positif ini dapat merangsang sel-sel dalam tubuh sehingga mampu menjadi self healing. Jadi dengan pikiran yang positif ya, tubuhnya menjadi sembuh gitu ya. Informasi yang negatif dikodekan jadi hal positif. Jadi misalnya ada berita tentang sesuatu yang menyedihkan misalnya ya, dia tidak jadi mendapatkan uang misalnya begitu ya. Nah, terus caranya dia pikiran positif diubah menjadi pikiran positif gitu. Misalnya, oh nggak apa-apa, belum rezekinya, misalnya begitu ya. Oh nggak apa-apa, besok juga saya dapat, misalnya begitu. Jadi dikodekan, diubah juga gitu ya dalam pikiran positif. Supaya mampu menjadi self healing, kita dapat menanamkan informasi positif melalui teknik afirmasi ya. Dia menyampaikan dan mengkonfirm bahwa ini benar begitu ya. Karena apabila yang sebaliknya ya, yaitu misalnya dia tidak menerima atau juga malah mengkonfirmasi tentang yang negatif tadi gitu ya, ini akan menjadi negatif untuk dirinya dan tidak menjadi self healing. Nah, jadi gimana ya proses di dalam diri manusia itu fenomena-fenomena ini dibahas dalam komunikasi intrapersonal. Sekarang yang berikutnya, komunikasi interpersonal, komunikasi dengan orang lain gitu ya. Ini misalnya ya, komunikasi interpersonal antara pembimbing kemasyarakatan dan keluarga anak pelaku pidana di Bapas Surakarta gitu ya. Jadi pembimbing kemasyarakatan dan keluarga anak pelaku pidana digunakan untuk mencari informasi yang mendalam tentang yang bertujuan membantu anak yang punya masalah hukum misalnya. Hasil penelitian menunjukkan komunikasi interpersonal antara pembimbing kemasyarakatan dan keluarga anak pelaku pidana berjalan dengan efektif karena memenuhi unsur kepercayaan, keterbukaan, saling dukung, empati. Jadi fenomenanya adalah tentang bagaimana situasi terkait dengan kejadian pidana gitu. Nah, gimana supaya komunikasinya berjalan lancar nih gitu ya? Kalau di antara kedua belah pihak itu saling percaya, saling terbuka, saling dukung, empati gitu ya. Ini adalah sebuah contoh komunikasi antar pribadi. Contoh lain misalnya ya, ini adalah riset yang kami lakukan yang dibuat oleh Dara Aulia, dan ini penelitian beliau terkait dengan tahapan komunikasi terapeutik dokter dengan pasien di klinik kecantikan. Gimana tahapannya nih gitu ya? Tahapannya ini adalah tahap persiapan. Jadi antara dokter dengan pasien, antar pribadi ya, itu ada persiapannya, ada perkenalannya, ada tahapan kerja dan tahapan terminasi gitu ya. Nah, bahwa tahapan persiapan dan perkenalan dokter itu melakukan seperti apa ya gitu ya. Jadi dari 4 tahapan ini ya, dilihat nih gimana ya perilaku dokter terhadap pasien dalam 4 tahapan ini gitu. Nah, itu adalah fenomena komunikasinya gitu ya. Kemudian ini contoh lain, pengaruh komunikasi interpersonal antara dosen dengan mahasiswa terhadap motivasi belajar dan prestasi akademik mahasiswa, gitu ya.
Jadi di sini dijelaskan adalah bahwa motivasi itu penting untuk proses belajar di perguruan tinggi, gitu ya. Apakah mahasiswa itu akan intens belajar, apakah dia menjadi terdorong untuk melakukan aktivitas terkait dengan belajar, itu juga dipengaruhi oleh hubungan dosen dengan mahasiswa, begitu ya. Jadi hasil penelitian menunjukkan komunikasi antara dosen dengan mahasiswa interpersonal berpengaruh terhadap motivasi belajar sebesar 24,4% gitu ya. Dan ada faktor-faktor lainnya. Jadi intinya adalah perlu ada keterbukaan antara dosen dengan mahasiswa. Ini adalah fenomena dalam komunikasi antar pribadi dosen dengan mahasiswa supaya motivasi belajarnya meningkat. Gitu. Ini juga misalnya ya, komunikasi interpersonal antara orang tua dengan anak setelah perceraian misalnya begitu ya. Jadi perbedaan komunikasi interpersonal antara orang yang diteliti di sini gitu ya. Terlihat pada informan 1, komunikasi interpersonal terlihat baik dan harmonis. Tidak ada hambatan saat berkomunikasi pada anak-anaknya. Informan 2, gagal, penuh amarah, banyak hambatan, dan lain sebagainya. Jadi di sini nih kita bisa melihat bahwa komunikasi antar pribadi itu pada orang tua dengan anak setelah perceraian, ada yang berhasil, ada yang nggak berhasil. Bagaimana mengungkapkan dirinya di antara mereka, bagaimana posisi peran antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, itu apakah berubah atau tidak, itu juga fenomena-fenomena yang dikaji dalam komunikasi antar pribadi. Berikutnya adalah komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok ini contoh-contoh fenomena yang terjadi adalah komunikasi kelompok social climber, ya, pansos. Pada kelompok pergaulan di Surabaya, Town Square, Sutos, ya. Nah, ini tentang jadi penelitian menunjukkan bahwa aktivitas komunikasi kelompok climber menggunakan media untuk menyampaikan perasaan mereka. Seperti misalnya secara verbal dengan istilah-istilah tertentu, misalnya ya, nonverbal dengan gerakan tubuh, fashion, gadget, aktivitas di media sosial, dan lain sebagainya. Jadi ini kelompok. Kelompoknya adalah kelompok yang gaul di Sutos gitu ya. Nah, jadi cara mereka berkomunikasinya itu secara verbal gini, secara nonverbal begini gitu. Ini yang dilihat. Pesannya dipilih ya. Kemudian juga mereka yang berada di kelas sosial menengah atas misalnya ya, menunjukkan peran tertentu misalnya. Jadi kesan ini dimunculkan kelompok climber sebagai pertunjukan agar sudut pandang yang melihat ya publik ya sesuai dengan tujuan mereka, yaitu dipandang sebagai kelompok menengah atas. Nah, ya. Jadi gimana ya supaya kelihatan jadi kelompok menengah atas di kelompoknya itu gitu. Nah, itu salah satu fenomena dalam komunikasi kelompok. Ya. Pengalaman komunikasi kelompok misalnya begitu ya pada kelompok pemuda jemaat Penil Sikumana. Nah, ini dia ya. Ini juga menarik nih ya. Jadi bagaimana orang-orang dalam kelompok tersebut berkomunikasi di antara mereka, gitu ya. Ternyata ditemukan mereka lebih berani, kreatif, cukup inovatif, dan lain sebagainya. Nah, gimana komunikasi kelompok yang menghasilkan seperti itu? Kemudian komunikasi kelompok yang meningkatkan kualitas kerja tim redaksi, ya. Ini bisa dalam konteks komunikasi kelompok, bisa dalam konteks komunikasi organisasi. Dua-duanya bisa masuk, begitu ya. Nah, ini dia bagaimana meningkatkan kualitas kerja mereka. Hasilnya adalah komunikasi kelompok dalam meningkatkan kualitas kerja tim redaksi di Lembaga Penyiaran Publik TVRI Sumatera Utara dalam meningkatkan ini
Bentar ya. Peralatan dalam meningkatkan kualitas tim yang terbatas sumber dayanya ditambah dengan usia karyawan 50 tahun ke atas. Peralatan-peralatan kasar dan peralatan lunak tidak mendukung karena masih memakai komponen yang lama dan lain sebagainya ya. Ini situasinya. Dengan mempertimbangkan tujuan peningkatan kualitas kerja redaksi bidang berita diharapkan LPP TVRI Sumatera Utara menghasilkan sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan, pendidikan agar profesionalisme bidang kerja dimiliki dan tidak rangkap kerja. Jadi caranya adalah komunikasi kelompoknya supaya kualitas kerja timnya meningkat, gitu ya. Ini sekali lagi berhubungan dua ya antara antara komunikasi kelompok dan komunikasi organisasi. Ini dengan cara dilakukan training-training atau juga dengan pelatihan-pelatihan pendidikan dan lain sebagainya. Kemudian ini dia komunikasi organisasi. Oke, komunikasi organisasi. Leader, motivation, language, study of internal communication at National Library of Indonesia. Jadi ini komunikasi organisasi ya. Gimana sih peran pemimpin di dalam organisasi, peran pemimpin dalam berkomunikasi kepada anak buahnya misalnya gitu ya. Itu komunikasi organisasi yang melibatkan yang dilihat adalah komunikatornya. Komunikatornya adalah leadernya. Dia menggunakan bahasa apa saja. Misalnya di sana, oh dia itu kalau sebagai pemimpin harus mampu menjelaskan tujuan organisasimu kemana. Kedua, dia harus mampu menjelaskan tentang tugas seperti ini secara teknis bagaimana. Dia juga harus mampu memiliki pendekatan humanis seperti apa gitu ya. Ini di dalam komunikasi organisasi. Kemudian ini juga peranan komunikasi organisasi dalam meningkatkan motivasi kerja. Ya, ini juga jurnal dari berbagai jurnal nih gitu ya, hasil penelitiannya dilihat penelitian yang banyak ya. Ada yang peranan komunikasi organisasi meningkatkan motivasi kerja nih. Dia ngambilnya dari banyak jurnal nih. Apa saja sih jurnal-jurnal tentang komunikasi organisasi perannya dalam meningkatkan motivasi kerja misalnya. Contoh-contohnya banyak ya. Dengan pendekatan kelompok, dengan secara umum peran komunikasi organisasi meningkatkan motivasi anggota pers mahasiswa belum optimal. Nih hasilnya, pengalamannya dalam jurnal penelitian ilmu komunikasi. Oke, saya skip ya. Intinya adalah contoh fenomena komunikasi organisasi. Sekarang komunikasi massa. Nah, komunikasi massa di sini tadi ada yang tertinggal ya. Ini juga komunikasi massa nih ya. Analisa semiotik dari representasi kesamaan gender pada produk iklan kecap. Ya ini research ya yang dilakukan oleh Dian Nulitasari dan saya ya. Ini penelitian mahasiswa untuk S2. Jadi gimana ya maknanya apa ya gitu terkait dengan iklan kecap dimaknai seperti apa ya gitu ya. Dilihat dari analisa semiotik. Jadi ini fenomenanya nih ada iklan yang disampaikan melalui media massa gitu ya, dan lalu dianalisa. Itu ternyata penelitian atau fenomena terkait komunikasi massa itu banyak sekali. Bisa melalui iklan, bisa melalui macam-macam ya. Sekarang kita lihat lagi ya. Fungsi komunikasi massa dalam televisi misalnya. Program Buka Empat Mata. Ya. Jadi research finally gains showing that Buka Empat Mata serve to mass communication function
which are surveillance and linkage function from media upon society, especially bukan empat mata audience come from Semarang University. Oke, jadi bagaimana sih fungsi komunikasi massa? Kan ada fungsi-fungsi komunikasi massa tuh gitu ya. Fungsi pendidikan, fungsi pengawasan, dan lain sebagainya. Nah, dia menjelaskan kan komunikasi massa itu dalam program bukan empat mata ya oleh Tukul ini ya, itu kan satu program televisi begitu, dan itu adalah kajian fenomena komunikasi massa. Lalu dilihat nih dia punya fungsi apa ya gitu. Nah, kemudian komunikasi massa adalah manajemen pariwisata misalnya. Kita bisa lihat nih bagaimana fenomena komunikasi massa dalam manajemen pariwisata gitu ya. Bagaimana pengelolaannya, bagaimana marketing mix di antaranya advertising juga melalui pariwisata, melalui surat kabar, majalah, radio, televisi dan lain sebagainya, atau pemanfaatannya melalui marketing mix ya dan lain sebagainya. Efek komunikasi massa pada remaja misalnya gitu ya. Pengguna media sosial dalam membentuk perilaku remaja. Ini hubungannya komunikasi massa dan media sosial. Jadi digital juga di sini. Ini contoh-contoh. Komunikasi digital misalnya ya. Komunikasi digital membentuk media sosial dalam meningkatkan kompetensi bagi kepala, pustakawan, dan tenaga pengelola kepustakaan. Nah, ini dia. Jadi fenomena ini kita bisa lihat bagaimana komunikasi digital ini dalam meningkatkan kompetensinya dari insan yang bekerja di perpustakaan misalnya begitu ya. Oh, ternyata media sosial itu bermanfaat untuk membangun masyarakat jejaring ya, interaksi ya, dan juga kegiatan ini ternyata perlu dilakukan secara bijak gitu ya untuk kepentingan perpustakaan sekolah dan lain sebagainya. Kemudian ini juga research pengaruh media digital di masa pandemi COVID-19 pada perubahan perilaku. Nah, ini juga dilihat. Gimana ya komunikasi digital ini pada masa COVID dan lain sebagainya. Ini juga menarik. Terus dari catatan ini, fenomena-fenomena yang terjadi, bagaimana sih media sosial spesialis, masalah-masalah media sosial spesialis apa saja. Kemudian tentang content creator, ini juga fenomena-fenomena content creator seperti apa ya, graphic designer, dan lain sebagainya. Oke, demikian yang kita bahas pada hari ini. Terima kasih dan sukses selalu. Bye.